boiler menjadi steam atau kukus ya. Kalau bahasa Indonesianya kukus atau uap air. Oke, ini adalah gas sintesis masuk. Gas sintesis masuk. Ini adalah gas sintesis keluar. Oke, baik. Saya lanjutkan. BFW-nya, air umpan boilernya ini BFW itu boiler feed water atau air umpan boiler pada 80 derajat Celcius 24 bar. Saya mulai membiasakan menyebutnya dengan bar ya, bukan lagi dengan ATM, karena kalau di pabrik biasanya, di pabrik-pabrik kimia terutama, itu tekanannya dalam bar ataupun kilo pascal. Ini steam yang dihasilkan adalah superheated steam. Di sini superheated steam. Steam yang dihasilkan adalah superheated steam atau uap lewat jenuh pada kondisinya adalah 425 derajat Celcius dan 24 bar pada tekanan tetap. Ya, sama-sama 24 bar, artinya memanasi air boiler ya, dari kondisi 80 derajat Celcius sampai 425 derajat Celcius 24 bar. Oke, gas sintesisnya sendiri ini keluar pada 80 kilomol per second. Per second ya, per detik. Per second, bukan 8 itu, tapi per second. Dengan komposisinya adalah, komposisi gas sintesisnya adalah sebagai berikut: 10% CH4 atau 10% metan, kemudian 30% CO2 atau CO2, kemudian 5% CO, 40%, saya tulis di sebelah sini ya, 40% hidrogen, persen ya, 40% hidrogen, dan sisanya adalah air. Masuk pada temperatur 850 derajat Celcius. Itu tolong di-admit bagi co-host. Tadi ada 3 orang yang saya jadikan co-host. Ada teman Anda yang keluar, tolong di-admit saja. Oke, Pak. Oke, terima kasih. Kemudian keluarannya turun, temperaturnya turun menjadi 500 derajat Celcius. Baik, saya ulang. Ini saya gambarkan dulu. Soalnya kurang lebih seperti ini. Gas sintesis keluar dari steam reforming atau reformasi kukus memiliki komposisi maksimumnya itu 10% metan, 30% CO2, 5% CO, 40% H2, dan sisanya H2O. Gas sintesis ini keluar reaktor dengan laju alir 80 kilomol per second pada temperatur 850 derajat Celcius dan tekanannya adalah 80 bar. Ini gas sintesisnya 80 bar. Ya. Oke, panas sensibel gas sintesis dimanfaatkan untuk panas sensibel ini, panas untuk ini, temperatur ini dimanfaatkan untuk memanaskan untuk produksi kukus di dalam waste heat boiler.
gas sintesis lewat satu sisi WHB dan keluar temperaturnya turun dari 850 menjadi 500. Pada sisi lainnya, sisi ini, sisi yang sini, air umpan boiler atau boiler pit water dimasukkan pada 80 derajat Celcius 24 bar. Kukus hasil penguapan, ini hasil penguapan, WHB pada kondisi superheated steam 425 derajat Celcius. Ditanyakan adalah laju produksi kukus. Yang ditanya adalah laju produksi kukus atau steam dalam kilogram per jam. Diketahui CP-nya, saya tulis sebelah sini saja, CP per R-nya, kapasitas panas per tetapan gasnya, itu adalah untuk CH4, saya tulis saja di sini. CH4 itu adalah 4,217. Kemudian CO2-nya adalah, pokoknya besar ini ya. CO2-nya adalah 4,467. Kemudian CO-nya itu adalah 3,507. Kemudian H2-nya adalah berapa? H2-nya adalah 3,468 dan H2O-nya dalam pasca gas itu adalah 4,038. Yang ditanyakannya adalah berapa laju produksi kukus dalam kilogram per jam. Kalau kita tahu soalnya seperti ini. Oke, apa yang kita lakukan? Pertama kali, apa yang kita lakukan? Apa kira-kira yang kita lakukan? Kita hitung dulu langkah pertama ya. Langkah pertama. Ini sudah dicatat soalnya? Sudah? Sudah, Pak. Oke. Kalau sudah, saya mau hapus ya. Saya hapus dulu. Saya hapus. Bentar, saya hapus. Saya hapus. Ini yang saya hapus. Ini aja yang saya hapus. Oke, saya hapus. Mana lagi yang saya hapus? Ini saya hapus saja. Ini saya hapus juga. Oke. Sekarang saya tulis lagi. Saya tulis lagi. Sebagai sebentar. Ini gunakan. It's 14 hours. Apa yang pertama kita lakukan? Saya clear aja ya. Clear all drawing. Oke. Kemudian saya akan bentar. Oke.
Yang kita lakukan pertama kita hitung dulu CP mix-nya. CP mix-nya gimana? CP mix-nya adalah fraksi molnya XI. I ini adalah komponen masing-masing dikalikan dengan CPI atau apa? Kapasitas panas komponen masing-masing. I ini adalah komponen masing-masing ya. Saya tulis gini aja. Sehingga CP mix-nya itu apa? Komponennya apa saja tadi? Komponennya apa saja tadi? Ada berapa komponen? Halo? Ada berapa komponen? Ada berapa komponen? Halo? Halo? Ada berapa komponen semua? Suara saya kedengaran ya? Halo? Kedengaran, Pak. Oke, berapa komponennya semua? Komponennya ada berapa? 5, Pak. Ada 5. Oke, ada 5. Ada CH4 tadi ya. Ada CO2. Ada CO. Ada H2 dan ada H2O. Oke. XI-nya berarti fraksi molnya. Fraksi mol CH4 tadi berapa? Fraksi mol CH4 tadi berapa? 4,217. Itu CP-nya. Fraksi molnya berapa? Berapa? Ini ada sigma ya. Oke. Ini berarti akan saya tulis seperti ini. Fraksi mol CH4, X itu adalah fraksi mol, dikalikan CP CH4 ditambah fraksi mol CO2 dikali CP CO2 ditambah fraksi mol CO dikali CP CO ditambah fraksi H2 dikali dengan CP H2 ya. Masih ada 1, 2, 3, 4, baru 4 komponen tambah 1 lagi berarti fraksi mol H2O dikali CpH2O. Sehingga berapa ini? Berapa ininya? Fraksi mol CH4 berapa di situ? Di soal tadi? Pojok kanan tadi? Berapa tadi fraksi mol CH4? Halo? 10% itu, Pak. 10%, oke. 10% dikalikan CH4-nya tadi adalah berapa? 4,217 ditambah CpCO2 tadi berapa? 30%. Fraksi molnya 30%, betul ya? Iya. Dikali CpCO2-nya adalah 4,467. 467 ditambah fraksi mol CO berapa? 5%. 5% ya. 5%. Saya pelan-pelan aja supaya Anda bisa ngerti, supaya bisa paham. Dikali 3, ini dikali 3,507 ditambah berapa persen? H2-nya? 10%. 40% dikalikan berapa? Dikali 3,468. 3,468. Sorry, ada suara yang masuk. Oke, baik. Saya lanjutkan. Ada yang lagi bekerja, lagi ngebor. Oke, kita ke sini. Berarti H2O-nya berapa? H2O-nya berapa?
15%, Pak. Berapa? H2O-nya berarti sisanya ya. 15%. Sisanya Lima- karena dia harus 100% berarti berapa? 15%. 15%, Pak. H2O-nya ini 45 tambah 15% Pak sisanya. 45, 75, 85 berarti sisanya adalah berapa? 15%. 15% dikalikan dengan PPH2-nya berapa? 4,03. 4,038. Sudah lengkap? Sudah ya? Iya Pak. Tapi ingat, ini saya kurung saja begini. Ingat, data yang diketahui CP-nya CP apa? CP per R. Ya. Data yang diketahui adalah yang tadi halaman pertama adalah CP per R. Sementara di sini adalah CP saja. Berarti ini harus dikalikan, semua ini harus dikalikan dengan R. R-nya adalah berapa? 8,314. Ini saya hapus dulu. Bukan R, tapi ini adalah, saya langsung tulis saja ya. 8,314 Joule per mol Kelvin. Joule per mol Kelvin. Berapa ini hasilnya? Silahkan Anda hitung berapa hasilnya. 10% kali ini, tambah 30% kali ini, tambah 5% kali ini, tambah 40% kali ini, tambah 15% kali ini, tambah, kalikan dengan 8,314. Berapa? Silahkan dihitung, saya tunggu. Jadi kalau sudah Anda dapat hasilnya semua ini, semua baru Anda kalikan dengan R-nya. Kalikan dengan R-nya 8,314. Berapa hasilnya? Ini adalah CP mix-nya, CP campurannya. Karena yang kita ketahui adalah CP per data yang diketahui bukan dalam CP, tapi data yang diketahui adalah CP per R. Jadi hati-hati, nanti bisa saja dikasihkan datanya adalah CP-nya saja atau CP per R. Tinggal diperhatikan nanti data yang mana yang dikasih tahu. Karena datanya CP per R, maka ini semua harus dikalikan dengan penjumlahan ini semua harus dikalikan dengan R-nya. Berapa CP mix-nya? Silakan dihitung. Silahkan dihitung. Saya tunggu 2 menit. Cukup ya 2 menit ya. 10% kali ini, tambah 30% kali ini, tambah 5% kali ini, 40% kali ini, 15% kali ini, tutup kurung, kalikan 8,314. Berapa hasilnya? Halo, berapa hasilnya? Saya tunggu. Silakan dihitung. Ayo. Sambil saya ngitung buka di Excel. Tiga 2,67 Pak. Oke, yang lain dapat? Jawabnya adalah 32,67 Joule per mol Kelvin. Oke ya, yang lain dapat ya? Dapat, Pak. Oke, yang lain dapat. Ini kita baru menyelesaikan CP campurannya saja. Sekarang ini sudah ya? Kalau sudah ini saya hapus lagi. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, Tidak ada, Pak. masih bisa ngikutin ya? Masih bisa ngikutin. Ini saya hapus dulu. Saya hapus ya? Oke, ini saya hapus.
Oke. Tadi kita sudah menghitung CP campurannya. Sekarang kita lihat bagian yang gas sintesisnya. Ini tadi gas sintesis. Itu silahkan di-add. Ada teman Anda mau masuk? Jadi ini in-nya, sorry saya pakai gambar dari kanan ke kiri, bukan kiri ke kanan, sama saja, yang penting Anda ngerti. Oke, ini tadi T1-nya adalah 850 derajat Celcius ya, yang diketahui ya. Temperaturnya turun, T2-nya menjadi 500 derajat Celcius. Kemudian tadi laju alir molnya adalah 80 kilomol per second. Atau kalau saya jadikan mol per second berarti adalah 80.000 ya, mol per second, tinggal dikali 1000. Oke. Yang satunya tadi ini saya tulis di bawah sini aja, agak jauh. Yang sini adalah waste heat boiler, WHP. Ini adalah berapa tadi? Ini 80 derajat, ini 80 bar. Ini adalah berapa tadi? BFW-nya, air umpan boilernya adalah 80 derajat Celcius, 24 bar. Kemudian kukusnya, super ini kukus atau steam, superheated steam dengan temperatur 425 derajat Celcius sama tekanannya 24 bar. Oke, baik, kita selesaikan yang bagian atas dulu. Yang bagian atas ini karena panas sensibel ya, ada perubahan temperatur ya. Kita lihat sekali lagi ada perubahan temperatur, berarti ini adalah panas sensibel ya. Ingat ya, panas sensibel adalah panas yang terjadi karena ada perubahan temperatur. Sehingga panasnya I atau sama dengan delta H pada sistem tertutup itu sama dengan M laju alir molnya dikali integral Cp dt dari T1 menuju T2. Oke ya, bisa kita hitung? Bisa. Sehingga ini I-nya atau delta H-nya sama dengan N-nya kita tahu ini 80.000 mol per second. Cp-nya tahu. Ini adalah Cp-nya adalah Cp mix. Cp mix yang Anda hitung tadi kali integral dt. Ini saya keluarkan karena Cp-nya bukan Cp fungsi temperatur ya, sehingga bisa kita keluarkan ini dari T1 menuju T2. Ya, perhitungannya. Sehingga panasnya sama dengan berapa? Integral dt berapa? Integral dt apa? Halo, integral dt apa? Halo? Halo, integral dt apa? Halo? Halo, suara saya didengar? Dengaran, Pak. Integral dt apa? Integral dt apa? Integral dt apa? Halo? Integral dt adalah T ya. Integral ini N kali Cp mix, Cp campurannya. Integral dt adalah T dari T1 menuju T2. Sudah, tinggal kita masukkan.
N-nya kita tahu. N-nya berapa? N-nya adalah 80.000 mol per second dikali, saya tulis di sini aja di bawah, dikali berapa? Sepemiknya tadi 32,67 Joule per mol Kelvin. Joule per mol Kelvin, K-nya K besar ya. Dikali berapa? T2 kurang T1. T2-nya berarti ini tambah, kalau kita mau jadikan Kelvin, ini berarti berapa? 773 Kelvin ya. Kalau ini berarti T1-nya berapa? Kalau kita jadikan Kelvin 1123 Kelvin. Sehingga ini adalah T2-nya 773 dikurang 1123 Kelvin. Satuannya ada yang bisa dicoret, ada molnya hilang, Kelvinnya hilang ya. Kelvinnya hilang. Sehingga yang diperoleh adalah berapa? Satuannya apa? Joule per second. Ya, karena molnya hilang, ini hilang, kalikan ini, Kelvinnya hilang, ini kalikan ini hilang ya, sama ini hilang, ini sama ini hilang. Sehingga yang sisa ini dan ini, Joule per second. Angkanya Anda hitung sendiri. Berapa? Silahkan dihitung 80.000 kalikan 32,67 dikalikan 773 kurang 1123 Kelvin. Nanti dapatnya tentu saja minus. Karena apa? Karena temperaturnya turun. Temperaturnya mengalami penurunan dari 8,5 ke 500 derajat Celcius. Nanti dapat, silakan dihitung banyak berapa. 80.000 kali 32,67 dikali 773 kurang 1123. Berapa dapatnya? Berapa dapatnya? Min 914,7. Apa? Min duh kok banyak Pak. Minus 914,760,000. Oh, 914 juta Pak. Ya lah, 914, berapa ini? 76. Titik 760. Angkanya aja, sebutkan aja nggak apa-apa. 914, berapa lagi? Titik 740. Titik 7. 760 Pak. Apa? 760. Titik. Ya 760 titik 000. Oke ya, semua dapat ya? Semua dapat ya, angkanya segini. Dapat. Pak. Ini satuannya Joule per second. Ya, Joule per second. Tukarkan ayam. Ini yang dipakai untuk kaldu, buat stok, untuk flavor. Chicken leg, Apa itu? kalian potong jadi 2, sama rasain pakai jempol gimana Apa joinnya. itu? Oke, kita lihat tanda minus ini artinya panasnya melepaskan, sehingga nanti artinya dari gas sintesis ini akan melepas panas ke WHB, makanya dia bertanda minus. Yang di WHB, oke, panas yang di gas sintesis itu harus, kita ingat lagi, panas yang dilepas itu sama dengan panas yang diterima. Hukum kekekalan di asas Black, Q lepas harus sama dengan yang Q diterima. Q yang dilepas oleh gas sintesis harus sama dengan Q yang diterima oleh WHB. Q lepas ini yang di dalam kurung di gas sintesis. Ini yang di WHB. Q
Q lepas gas sintesis kita udah tahu nih. Karena Q lepas, artinya dia melepas negatif, angkanya tidak perlu kita tuliskan negatif lagi. Karena sudah kita bilang tadi Q lepas, sehingga ini saya bisa tuliskan saja di sini 914,760,00 itu akan sama dengan, nah kita lihat, ini adalah waste heat boiler. Waste heat boiler pada tekanan tetap. Artinya yang berubah adalah fasanya saja. Tidak ada panas sensibel di sana, yang ada hanya panas laten. Dari kondisi saturated, ini kondisinya saturated liquid ke ini kondisi ini apa? Ini adalah superheated steam. Superheated steam. Dari mana kita tahu kondisi superheated steam? Dari mana kita tahu kondisi superheated steam? Pertemuan minggu lalu rasanya sudah saya jelaskan. Anda cek tekanan pada sekian, lihat titik didihnya berapa. Kalau pada temperatur 24 bar, titik didih soal ini diketahui lebih tinggi pada titik didih 24 bar, maka kondisinya adalah superheated. Kalau Anda cek di steam table pada 24, ternyata temperaturnya lebih rendah daripada temperatur yang diketahui, maka kondisinya adalah saturated. Sekali lagi ya, ingat ya. Ingat ya. Untuk kukus 24 bar. Nah, khusus untuk boiler pit water atau dikenal juga dengan fresh water, sekali lagi, untuk fresh water, air segar, maka efek tekanan diabaikan. Yang Anda baca cukup pada temperatur tersebut berapa entalpinya. Entalpi saturated liquidnya. Oke ya. Kalau untuk kukus Anda harus perhatikan pada tekanan tersebut apakah titik didihnya di bawah atau di atas dari di bawah atau di atas temperatur yang diketahui. Kalau temperatur yang diketahui di atas titik didih tekanan yang diberikan, tentu saja kondisinya adalah superheated. Jadi tolong dibaca berapa H saturated liquidnya dan berapa H kondisi ini berapa. Silahkan baca di steam table. Silahkan baca di steam table. Ada steam table kan? Ada kan? Halo? Anda punya steam table? Silahkan dibaca. Tolong bantu saya diisi. Ini Anda lihat pada pada tabel superheated. Ini Anda lihat pada tabel saturated. Sekali lagi, untuk air segar, fresh water, itu efek tekanan diabaikan. Jadi Anda hanya cukup membaca temperaturnya, baca kondisi cair jenuhnya berapa. Karena pada fresh water, air segar, itu adalah kondisinya adalah cair atau cair jenuh. Ya. Oke. Silakan baca di steam table. Anda baca di steam table ini berapa? Ini berapa? Tolong saya bantu diisikan. Di sini H pada
80 derajat Celcius. Entalpi pada 80 derajat Celcius berapa kilojoule per kilogram? Entalpi pada 425 derajat Celcius 24 bar berapa? Dalam kilojoule per kilogram. Silakan bantu saya bacakan ini. Silakan dibuka steam tabelnya, boleh pakai buku termo, boleh pakai buku neraca massa, boleh pakai buku Giancoplis karena di belakangnya semua ada steam table. Coba berapa entalpinya? Yang kita tanyakan masih belum terjawab ya. Yang ditanyakan adalah berapa massa steam di sini. Oke, silakan. Bantu saya baca steam table. Sudah saya ajarin berapa minggu yang lalu. Baik di kuliah neraca massa maupun di kuliah termodinamika. Cara membaca steam table yang ini yang ditanyakan ini. Ya, silakan. Bantu saya berapa ini? Suara saya kedengaran ya? Halo? Pak. Ya, berapa? Yang 80 Celcius itu ini Kak Pak, 39. Oke, yang 80 derajat Celcius hanya adalah 334,9. Oke. Tiap buku barangkali berbeda ya. Tergantung buku acuan Anda, tapi hasilnya nggak akan terlalu jauh. Mungkin buku satunya 333, mungkin di buku satunya 335. Kemudian yang ini berapa? 425 derajat Celcius 24 bar. Yang ini dapat ya, yang lain. Yang ini berapa? $3.297,5 Kak. 3.297. Anda pakai buku apa? Termo. Oh. Angkanya pada 425/24 bar ya? Ya Pak. Angkanya 425/24 bar ya? Ya Pak. Oke. Bukan hasil interpolasi ya, tapi angkanya angka ini ya. Maksudnya angkanya angka bulat ya. Bukan hasil interpolasi ya. Itu ya. Berapa tadi? Halo? Halo? 3.297,5 Pak. 3.000 297,5. 3297 gitu ya. 0,5. Ya, masih mirip-mirip buku termo ya. Pakai buku termo ya. Kalau pakai buku yang lain mungkin agak berbeda sedikit, tapi ya kalau 3.300 atau 3.290 masih oke lah. Yang lain dapat? Yang lain dapat angkanya? Yang lain dapat angkanya? Yang lain dapat angkanya? Baca steam table. Angkanya berapa? Segini? Atau angka lain? Nggak apa-apa, ngomong aja kalau ada ini. Kalau ada kesulitan baca steam table biar kita bisa sama-sama ini. Halo? 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 Angkanya dapat ya? Dapat ya? Bisa dilihat ya? Oke, sehingga kita bisa menghitung berapa tadi kita sudah selesaikan yang di sini, panas yang di sini kita sudah selesaikan ya. Sekarang kita mau menyelesaikan yang di sini. Oke, karena Q lepas sama dengan Q terima, itu berarti ini akan sama dengan ini ya. Angka ini
tentu saja akan sama dengan angka di sini. Q di gas sintesis itu akan sama dengan Q di WHB. Saya tulis di sini yang masih kosong. Sehingga Q di WHB itu adalah massa steamnya dikalikan dengan perubahan entalpinya. Perubahan entalpinya ini adalah perubahan delta H. Sehingga ini saya bisa tuliskan berapa QWHB-nya ini 914,760,000 ya. Tadi satuannya joule per second. Ini massa steamnya ditanyakan. Delta H-nya diketahui. Delta H-nya adalah 3297 dikurang dengan 335 aja saya tulis ya, saya bulatin ya. Dalam kilojoule per kilogram. Yang ditanya dalam apa? Kilogram per jam. Ya, dihapus boleh ya? Boleh, Pak. Ya, dihapus ya. Ini saya hapus. Tolong tadi angkanya dicatat. Sebentar saya catat dulu angkanya biar kita sama-sama bisa ini. Q dari gas sintesisnya adalah 914,760. Kemudian H-nya adalah 3297 dan 335. Oke. Ini saya hapus. Tolong temennya itu di admit. Ini saya hapus. Clear my drawing. Oke. Tadi Q lepas sama dengan Q terima. Q lepasnya dari Q-nya gas sintesis yang sudah kita hitung tadi. Q terimanya adalah Q dari WHB, World Boiler. Ini tadi kita udah hitung hasilnya adalah, saya lihat catatannya 914,760,123 itu ya, joule per second. Hati-hati, joule per second. Yang ditanyakan adalah massa steamnya. Ingat di boiler hanya terjadi karena tekanan tetap, hanya terjadi perubahan fasa, sehingga Q-nya adalah M dikali delta H. M-nya adalah massa steamnya, delta H-nya adalah H superheated pada berapa tadi? Pada 425 derajat Celcius. Ini gini aja, 425 derajat Celcius, 24 bar dikurang H pada 80 derajat Celcius. Ini sama dengan massa steam. Ingat satuannya yang diminta adalah kilogram per jam ya. Yang ditanya adalah dalam kilogram per jam. Ini kita tahu tadi ini berapa hasil bacaan teman Anda? 3297 ya, dikurangkan dengan 335. Ini satuannya adalah kilojoule per kilogram. Hati-hati nanti yang arah kita jawabannya adalah dalam kilogram per jam. Sehingga ini kita lihat ruas kiri sama dengan ruas kanan, tapi hati-hati. Ini satuannya dalam joule per second. Yang kanan dalam kilojoule per kilogram. Sehingga kalau kita mau jadikan kilo berapa ini? Kita jadikan dalam kilo berarti kita bagi ininya begini. Kalau kita mau jadikan kilojoule berarti 914,760
kilojoule per second gitu ya. Betul? Betul salah? Halo? Halo? Betul, Pak. Halo? Gitu ya. Sehingga ini kita jadikan biar sama. Sebelah sini sama dengan sebelah sini. Sehingga nanti dapatnya adalah berapa? M-steam-nya dapatnya adalah 914760 kilojoule per second dibagi dengan dalam kurung 3297 kurang 335 kilojoule per kilogram. Ini nanti dapatnya adalah, angkanya silahkan Anda bagi ini berapa. Silahkan aja Anda bagi berapa, saya tulis satuannya dulu, ini akan hilang ya. Ini akan hilang, sehingga nanti dapatnya kilogram per second ya, dapatnya ya. Betul ya? Dapatnya nanti dalam kilogram per second. Padahal yang ditanyakan dalam, hati-hati, yang ditanyakan dalam kilogram per jam. Berarti nanti Anda tinggal bagi, ini berarti nanti biar jadi kilogram per jam berapa ini? Ini berarti 3600 detik itu sama dengan, benar apa salah? Gitu ya? Gitu ya? Iya, Pak. Oke, sehingga nanti dapatnya, angkanya silakan Anda hitung sendiri. Dapatnya nanti akan dalam kilogram per jam. Inilah massa steam yang ditanyakan. Oke. Selesai, sampai sini ada pertanyaan? Konsep soalnya dipahami dulu, itu ada ada panas yang dihasilkan dari penurunan temperatur di gas sintesis itu. Nah, panas yang dikeluarkan dari gas sintesis itu dimanfaatkan di waste heat boiler untuk menaikkan temperatur dari kondisi air umpan boiler tadi menuju kondisi superheated steam. Tapi tentu saja panas yang dilepaskan dari gas sintesis itu harus sama dengan panas yang diterima oleh WHB. Tadi yang ditanyakan adalah massa steamnya atau laju produksi kukusnya dalam kilogram per jam. Saya pikir menjawab pertanyaannya ya. Memang agak panjang, tapi ya memang seperti itu runutannya. Ingat, ini neraca energinya masih belum dengan reaksi. Nanti panjang lagi kalau dengan reaksi. Sampai sini ada pertanyaan? Silahkan kalau ada pertanyaan. Anda ada kuliah lagi setelah ini atau tidak ada? Halo? Ya Pak, kenapa? Nggak ada masuk sih, Pak. Oh, nanti saya bisa lanjutkan ya. Iya. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Bisa ya, bisa dipahami ya? Insya Allah, Pak. Oke. Saya pikir mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau sudah, kalau ada pertanyaan silakan. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada saya lanjutkan lagi. Masih neraca energi tanpa reaksi. Ini saya hapus dulu. Kita baru satu soal nih, tapi panjang banget. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya anggap mengerti. Saya coba ke soal berikutnya. Clear.
Oke. Sorry, bentar dulu. Saya kembali ke sini. Oke, baik. Bisa saya lanjut lagi? Bisa ya? Halo? Baik Pak, bisa Pak. Ya. Oke. Bisa, Pak. Oke, saya masih membahas. Halo? Iya Halo? Pak. Ya, Saya pikir Iya, tadi Pak. ada. Yuk, saya lanjut ya. baik Pak. Ya, Pak. Oke, ini ada sebuah unit. Nama fencing ini soal yang minggu kemarin kalau nggak salah. Tapi sepertinya masih belum bisa dipahami dengan baik dan benar. Ini ada quenching. Quenching itu adalah pendinginan secara cepat, secara mendadak, atau secara cepat dengan mengalirkan kondensat atau cairan. Oke ya, ini ada aliran 1, gas panas. Ini adalah aliran 2-nya, quench-nya dengan kondensat. Ini aliran 2, kondensat ya. Ada cairan. Yang ketiganya adalah hasil atau produknya. Oke, diketahui ini adalah 1000 kilomol per jam. Oke ya, terdiri atas C6H6 itu 40%. Kemudian ada metil benzen C6H5CH3 metil benzen sebesar 30%. Kemudian ada metan sebesar 10%. Kemudian ada H2 hidrogen itu 20%. Temperaturnya 400 derajat Celcius. Ini ingin diturunkan menuju temperatur 200 derajat Celcius. Nanti produknya adalah C6H6 benzen, kemudian C6H5CH3 atau metil benzen, kemudian ada metan sendiri, kemudian ada hidrogen. Sama lah, yang kiri sama dengan kanan, komponennya sama. Yang membedakan adalah temperaturnya saja. Nah, untuk bisa mendinginkan ke temperatur 200 ini, maka dialirkan secara cepat dan mendadak, itu yang namanya quenching, pendinginan secara mendadak, dengan mengalirkan kondensat. Nah, kondensatnya adalah C6H6 atau benzen atau cairan ini pada temperatur rendah. P-nya adalah 20 derajat Celcius. Oke, Anda diminta. Oke, ini berlangsung secara adiabatik ya. Berarti Q-nya sama dengan tidak ada pertukaran panas yang terjadi, Q-nya adiabatik. Anda diminta untuk menghitung berapa laju alir di sini. Ya. Kemudian berapa komposisi ini. Ya. Oke. Sebelum kita mengerjakan, kita akan menghitung dulu, ini saya ulang yang minggu kemarin sedikit, kita akan menghitung dulu apa yang dimaksud dengan ADK atau DOF.
analisis derajat kebebasan. Analisis derajat kebebasan, kita lihat dulu yang neraca masanya. Neraca massa. Neraca massa itu ada variabel aliran, kemudian ada, saya tulis agak jauh saja di sini, ada jumlah persamaan TT, supaya kelihatan mungkin agak jauh, persamaan TTSL-nya, ada jumlah data diketahui atau komposisinya. Komposisinya adalah jumlah data yang diketahui. Kemudian ada basis. Baru derajat kebebasannya berapa. Kita coba yang neraca massa dulu. ADK dari neraca massa dulu. Oke, variabel alirannya ada berapa? Variabel alirannya ada berapa? Neraca massa dulu. Variabel aliran ada berapa? 9. 9. 9. 1, 2, 3, 4. Di aliran 1 ada 4. Di aliran 2 ada 1. Di aliran 3 ada aliran 3. Ada 1, 2, 3, 4. Jadi ini ada 4 plus 1 plus 4 gitu ya. Sama dengan 9 ya. 9 ya. Betul. Kemudian TTSL-nya tidak terhubung secara linear. Secara gampangnya itu adalah jumlah semua komponen ini hanya ada 4. Hanya ada ini. Tidak ada komponen lain ya. Hanya ada 4. Hanya ada 4. Komposisi yang diketahui ada berapa? Satu. Kalau di ADK neraca massa, kalau 1 min 1 itu tentu saja tidak bagus ya. Tidak bagus dalam artian kalau plus 1 artinya kekurangan data, kalau minus 1 artinya kelebihan data 1. Itu ya. Kalau kurang data berarti kita plus 1 itu artinya kita kekurangan data 1. Kalau min 1 itu artinya kita kelebihan data 1. Artinya kita butuh 1 data lagi untuk menyelesaikan ini. Itu kalau di ADK neraca massa. Nah, karena kita mengerjakan neraca energi, maka kita juga harus menghitung berapa ADK neraca massa energinya. Apakah bisa plus 1 ini dikerjakan? Maka kita harus melihat ADK NME-nya. Nah, sebelah sini saya tuliskan ADK NME-nya. Oke ya. NME juga ada variabel aliran, ada. Kemudian ada di variabel aliran ini juga ada yang namanya temperatur dan tekanan. Juga ada yang namanya panas dan kerja. Oke ya, kita lihat sekarang. Ini variabel alirannya saja untuk neraca energi. Berapa ini? Variabel alirannya sama dengan neraca massa.
Tekanan temperatur berapa? Tekanan temperatur berapa? 3. Ada berapa? Tekanan ada nggak? Nggak ada ya. Di soal ini nggak ada, tapi temperatur ada. Ada 3, Pak. 3. Temperatur ada 1 di sini, ada 1 di sini, dan ada 1 di sini. Sehingga saya bisa tuliskan di sini, untuk variabel aliran temperatur dan tekanan ada 3. Jadi pahami ya. Kemudian panas dan kerja. Panas dan kerja ada di sistem ini ada. Meskipun Q-nya sama dengan 0 itu terhitung panas. Jadi di dalam satu sistem ini, selalu ada panas dan selalu ada kerja. Meskipun nanti bernilai 0, meskipun ini misalnya nanti bernilai 0. Tapi ini adalah artinya ada panas dan ada kerja. Sehingga bisa saya tuliskan di sini adalah 2. Berapa ini totalnya? Ini semua berapa totalnya? 9 tambah 3. Gambar alirannya. Sekarang kita lihat. Dari kalau neraca massa kan ini variabel alirannya dikurangkan dengan ini. Ini neraca energi sampai sini. Kemudian TTSL-nya kita lihat. TTSL-nya sama ya, ada 4 ya. Karena komponen yang terlibat, senyawa yang terlibat sama. Plus di sini ada 1 persamaan neraca energi. Maka kita tuliskan 1. Dalam satu sistem ini akan selalu ada 1 persamaan neraca energi yang akan kita hitung. Kemudian kita lihat lagi, ini bagian A-nya, kemudian bagian B-nya adalah, saya pindah ke sini ya, sudah penuh, saya pindah ke sini ya. Bagian B-nya adalah jumlah data yang diketahui. Ini jumlah data yang diketahui. Selain komposisi, di neraca massa energi, makanya dibilangnya ini adalah neraca massa. Ini adalah neraca massa energi. Di bagian B, jumlah data yang diketahui. Pertama, selain komposisi ada ya? Ada 3. Betul ya, 3 ya? Komposisi yang diketahui ada 3. Selain komposisi, ada lagi yang namanya temperatur dan tekanan. Itu ya. Jadi selain kita tuliskan di sini, di variabel alirannya, kita juga akan tuliskan di jumlah data yang diketahui. Berapa ini jumlahnya? Tekanan, temperatur yang diketahui? 3. Ada 3. Kemudian ada Q, ada W. Berapa ini? 1. Ada 2. Q, ada W. 2 juga, Pak. 2 ya. Oke. Basisnya ini yang bagian ini. Kemudian ada lagi yang namanya basis. Basisnya sama, 1. Ya. Sehingga ini semua kita jumlahkan. Ini 4 tambah 1, 5 ya. Ini berapa? 3 tambah 3 tambah 2. 6 tambah 2, 8 ya. 8 tambah 1, 9. 9 tambahkan dengan yang ini tadi. Berapa? 9 tambah 5, 14 ya. Nah, 14 dikurang 14 sama dengan 0. ADK, kita lihat. ADK NM-nya, neraca massanya sama dengan 1. ADK NME-nya sama dengan 0. Maka
dalam penyelesaian neraca massa energi, kita akan menitik beratkan, memfokuskan pada ADK NME-nya. Ya. Di neraca massa energi hanya akan ada dua hal. Ada yang namanya couple, ada yang namanya decouple. Ya. Ada yang namanya couple, ada yang namanya decouple. Oke. Kalau derajat kebebasan neraca massa tidak sama dengan 0, namun derajat kebebasan neraca massa energinya sama dengan 0, maka neraca massa dan neraca energi tersebut dapat diselesaikan. Sekali lagi ya, dengar ya. Bisa ya? Neraca massanya tidak 0, tapi neraca massa energinya 0, maka soal tersebut dapat diselesaikan. Tapi, kalau derajat kebebasan neraca massanya 0, kemudian neraca massa energinya tidak 0, kebalikan ya sekarang ya, saya tulis ini ya. Tadi ADK-nya, NM-nya tidak sama dengan 0 ya. NME-nya sama dengan 0. Ini kasus 1. Kasus 2, NM-nya sama dengan 0, kemudian NME-nya tidak sama dengan 0. Ini bisa diselesaikan. Yang ini hanya neraca massanya yang bisa diselesaikan. Untuk neraca massa energinya, karena tidak sama dengan 0, maka kita perlu yang namanya informasi tambahan. Informasi tambahannya bisa berupa data yang diketahui. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Yang namanya, saya hapus lagi ya ini ya. Saya hapus ya. Ini saya hapus. Sorry. Saya kembali lagi ke sini. Tadi ada kasus 1, kasus saja ya. Kasus 1, NM-nya tidak sama dengan 0, NME-nya sama dengan 0. Ini dapat diselesaikan. It's 15 hours. Kasus 2, NM-nya ADK ya, ini kasus ADK. Analisis derajat kebebasan atau degree of freedom. NM-nya sama dengan 0, ADK neraca massanya sama dengan 0. ADK neraca massa energinya tidak sama dengan 0. Ini neraca massanya bisa diselesaikan. Bisa diselesaikan. Tapi NME-nya tidak bisa diselesaikan.
tidak bisa selesai. Butuh yang namanya informasi tambahan. Informasi tambahan. Informasinya itu bisa berupa data. Nah. Terus, jika NM sama dengan 0, NME sama dengan 0, ya. Jika ADK NM sama dengan 0, NME sama dengan 0, ini artinya decouple. Bisa diselesaikan. Bisa diselesaikan secara langsung. Oke, bisa diselesaikan secara langsung. Mau lewat NM dulu atau mau NM bisa. Nah, kasus ini itu disebut dengan couple. Couple itu artinya menyelesaikannya secara serempak. Nah, Anda kerjakan neraca massa energi, dapat persamaan. Nanti Anda kerjakan juga neraca massa, dapat persamaan. Nah, dua persamaan ini akan saling mengisi, sehingga nanti baik neraca massa energi maupun neraca massa bisa diselesaikan. Itu kesimpulan mengenai analisis derajat kebebasan dari neraca massa dan neraca massa energi. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau yang ini Anda mulai dari sini selesai bisa. Anda mulai dari sini selesai bisa. Itu namanya decouple. Tapi kalau ini satu persamaan lainnya akan membantu persamaan yang lainnya. Sehingga harus diselesaikan secara serempak. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Cukup ya? Halo? Ya, baik Pak. Ya. Pak. Cukup Pak, cukup. Oke. Kepala Anda sudah panas, saya melihatnya kepalanya sudah panas, sudah mulai agak-agak puyeng. Jadi kita tutup dulu aja, nanti kita akan sambung lagi. Saya coba cari hari. Besok ada kuliah? Nggak ada? Ada Pak, ada. Jam? Ada Pak, NM-nya juga besok. Iya, namanya juga Pak. Besok. Bu Novi. Oh, berarti yang Rabu kosong? Iya, ngambil 2 pertemuan ibunya Pak. Oh, ngambil dua pertemuan. Udah, nggak apa-apa. Nanti kita cari. Saya pikir itu dulu ya sementara, nanti kita akan sambung lagi. Ini baru neraca massa tanpa reaksi. Nanti neraca massa energi tanpa reaksi. Nanti kita akan lebih dalam lagi neraca massa energi dengan reaksi. Jadi kita harus banyak-banyak latihan dulu. Gitu ya. Iya Pak. Cukup lah. Iya, Pak. Iya Pak. Baik, baik. Kalau saya tambahkan, saya paksakan sejam lagi, nanti Anda akan puyeng, akan tambah pusing. Ya, gitu ya. Oke ya. Saya pikir saya cukupkan sampai sini ya. Iya, Pak. Oke ya. Iya, Ya, cukupkan sampai sini. Nanti kita akan latihan lagi. Kita harus banyak-banyak latihan. Minimal 1 pertemuan 2-3 latihan soal. Saya pikir itu bisa membantu Anda memahami tadi apa yang namanya couple, apa yang namanya decouple, bagaimana menghitung analisis kebebasannya, bagaimana kita bisa merumuskannya dengan persamaan kemudian menyelesaikan. Gitu ya, semua ya. Iya Pak, baik Pak. Ya, saya tutup sampai sini. Jangan lupa untuk absen di itu di Moles. Ya. Baik Oke, Pak. Pak. Baik Pak. Oke, semua. Terima kasih atas pertemuan hari ini. Kita jumpa lagi, nanti kita coba share lagi. Saya tuh merencanakan begini. Saya minta pendapat juga ke teman-teman. Minta pendapat semua ke teman-teman. Maksud saya mau menghabiskan misalnya 3 pertemuan neraca massa semua, neraca massa energi. Selesai.
Nah, maksud saya termonya juga gitu. Misalnya minggu depan termo aja kita selesaikan. 3 atau 4 pertemuan termonya. Jadi lebih fokus gitu. Jadi fokus Anda Iya, nggak Pak, ini kayak nggak, hari ini neraca massa, besok termo, besok kuliah apa lagi. Jadi kan nggak fokus gitu ya. Tapi kalau saya pribadi lebih senang ya. Hari ini minggu ini misalnya neraca massa energi aja. Minggu depan termo aja. Jadi lebih fokus. Itu tawaran dari saya, tapi terserah Anda. Kalau misalnya hari ini mau neraca massa, besok mau termo, besoknya neraca massa lagi, besoknya termo lagi, ya terserah aja. Cuman saya lebih nyaman gitu kayaknya seperti itu. Kalau mau neraca massa energi aja dalam satu minggu itu kita selesaikan. Terus minggu depannya termo aja kita selesaikan. Jadi enak. Gitu ya. Ya, Nanti baik. silakan didiskusikan sama teman-temannya lah. Kalau saya ngikut aja. oke, Kalau Pak. mau termo neraca massa ya silakan aja. Saya ngikut aja. Gitu ya. Baik, Pak. Baik, saya akhiri sampai sini ya. Terima Ya. kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Biar rakyat Sehat selalu Pak. biar Ya, selamat siang. Selamat siang, Pak. Terima kasih. Ya, Pak.